Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Magelang. Saya ingin sedikit menceritakan tentang novel yang baru-baru ini saja saya beli. Novel ini berjudul Elegi Haikal, karya dari Dia Anpara. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit sinopsis dari novel ini. Novel ini itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Haikal Hanasta yang sangat menginginkan sebuah kasih sayang dan perhatian dari sang ibu. Sang ibu yang bernama Hana Hanasta sebenarnya sangat ingin memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sang anak. Akan tetapi, niatnya itu selalu saja tidak bisa dia realisasikan karena dia mempunyai trauma masa lalu tentang sang ayah dari Haikal. Haikal selama 17 tahun ini tidak mengetahui jika ia sebenarnya punya ayah, karena Hana menyembunyikan fakta tersebut. Dengan alasan, di masa lalu ia pernah diberikan janji manis akan membesarkan Haikal bersama oleh Jovan, yaitu ayahnya Haikal, tetapi ternyata itu hanyalah janji belaka yang tidak bisa ditepati oleh ayah Haikal yang bernama Jovan. Haikal juga mempunyai teman yang bisa dibilang akrab dengannya, yaitu Jere, Janu, Cena, dan Reno. Lalu ada satu lagi temannya yang bernama Azalea. Dan dari semua temannya itu hanya Azalea lah yang paling dekat dengan Haikal dan sedikit mengetahui tentang kehidupannya. Di sisi lain, Jovan juga mempunyai alasan kenapa dia tidak bisa menepati janjinya tersebut, yaitu karena dia diancam oleh kedua orang tua Hana agar menjauh dari anaknya karena status sosial mereka yang berbeda. Jovan juga sudah menitipkan surat yang isinya tentang dia mengajak Hana untuk hidup berdua kepada Tama temannya. Namun, belum sampai surat itu sampai ke tangan Hana, kedua orang tua Hana sudah lebih dulu mengetahui tentang surat tersebut dan mengancam Tama agar tidak memberikan surat tersebut dan membuat surat palsu. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kebenaran mulai menemukan titik terangnya. Dan salah paham yang selama ini ada di antara Hana dan Jovan mulai menghilang dan digantikan oleh kepercayaan yang saling menguatkan untuk dijadikan pelajaran oleh keduanya. Lalu saya akan mulai membacakan kutipan yang saya dapatkan dari novel ini. Yang pertama itu ada yang kutipannya saya berikan judul Perhatian Seorang Anak Kepada Ibunya. Kutipan ini tuh berisi, lagi dengan cepat Haikal menahan Binur yang akan membawa cangkir tersebut ke meja makan. Bi, biar saya saja. Lagi pula ini harus didiamkan 5 menit dulu supaya aroma dan khasiatnya keluar waktu diminum mama nanti. Saya memberikan judul Perhatian Seorang Anak Kepada Ibunya karena kita pasti sebagai seorang anak ingin memberikan yang terbaik kepada ibunya. Apalagi kita juga ingin membalas budi, walaupun sebenarnya tidak bisa membalas budi sepenuhnya kepada sang ibu, tapi kita ingin berbakti kepada sang ibu. Karena itu adalah tugas anak, yaitu menyayangi ibunya. Lalu yang kedua, ada kenangan yang menyakitkan. Isi kutipannya yaitu, Hana tersenyum tipis mendengar penjelasan Haikal dan memegangi cangkir tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja senyumnya memudar ketika ingatan masa lalu memaksa dirinya untuk masuk lagi ke dalamnya. Kenapa saya beri judul kenangan yang menyakitkan? Karena setiap manusia pasti mempunyai kenangan yang sangat menyakitkan di hidupnya. Contohnya saja, ketika karena saya dulu pernah dimusuhi oleh teman saya karena saya sering meledeknya hanya untuk kesenangan semata. Sebenarnya itu juga tidak perlu dilakukan oleh saya karena tidak ada gunanya dan akhirnya saya menyesal dan menjadi kenangan yang menyakitkan untuk saya pribadi. Kutipan selanjutnya yaitu mulai mengakui kehadirannya. Isi kutipannya yaitu, anehnya Haikal tidak menolak kehadiran gadis itu sama sekali. Walaupun tidak begitu ramah, Haikal selalu membiarkan Azalea berada di sampingnya dan berlindung kepadanya. Kutipan mulai mengakui kehadirannya ini sebenarnya relate dengan kehidupan kita semua teman-teman. Karena kita pasti sangat ingin diakui kehadiran kita oleh orang yang kita sayangi. Di saat kita mulai diakui kehadirannya, kita merasa dihargai dan merasa usaha kita dalam mendekatinya itu tidak sia-sia karena diberikan effort balik oleh orang yang kita sayang. Isi kutipan selanjutnya ada lagi pula, bukan urusan saya untuk tahu. Pun kalau semisalnya saya tahu, buat apa Cindy Janu? Karena yang salah mamanya, bukan anaknya. Kutipan ini saya beri judul tidak perlu terlalu mencampuri urusan orang lain. Setiap manusia memang memerlukan kehidupan sosial selama di hidupnya.
Akan tetapi terlalu mencampuri urusan orang lain juga tidak bagus, karena tidak ada gunanya untuk kita. Orang lain pun akan merasa tidak nyaman dan akhirnya bisa menjauhi kita jika kita selalu mencampuri urusannya yang sebenarnya bukan urusan kita. Selanjutnya yaitu saya nggak tahu kapan harus bilang maaf dan bilang makasih. Mama nggak pernah ajarkan tentang itu. Jadi yang saya tahu, maaf dan makasih saya hanya diperuntukkan untuk mama. Maaf karena saya sudah lahir dan terima kasih sudah membesarkan saya. Judulnya saya beri bukan tidak mau tapi tidak tahu. Kita pasti pernah uh, ingin melakukan sesuatu, tapi tidak tahu caranya itu bagaimana. Sama halnya seperti memaafkan dan bilang berterima kasih. Terkadang orang seperti itu pasti akan dicap sombong karena tidak ingin mengucapkan kata terima kasih dan maaf. Tetapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin saja dia tidak tahu, walaupun sebenarnya itu tidak harus diajarkan dalam hidupnya, tapi pasti ada rasa canggung dan rasa tidak enak untuk diucapkan. Untuk kutipan selanjutnya ada, Lea, terima kasih ya. Kalimat tersebut tiba-tiba terucap dari bibir Haikal membuat Aizala yang tadinya terkekeh memperhatikannya seketika terpaku. Judulnya itu saya beri belajar berterima kasih. Sebagai ini sebenarnya nyambung dengan kutipan yang sebelumnya yang bukan tidak mau tapi tidak tahu. Kita sebagai manusia pasti saling tolong, memerlukan saling tolong menolong, dan di akhirnya itu kita harus bilang terima kasih jika sudah ditolong, karena itu merupakan dasar dari attitude yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, saya mengajak kalian semua untuk mengucapkan terima kasih, karena walaupun itu hanya sekedar kata-kata, tapi itu bisa menjadi sebuah kata-kata yang bisa menyenangkan hati orang lain. Selanjutnya yaitu lebay. Bibirnya memang berucap demikian, tapi jauh di lubuk hatinya, Haikal senang dengan respon baik atas apa yang ia lakukan. Ia harap mamanya akan merasa seperti yang Azalea dan Tama ungkapkan. Judul kutipannya saya beri berani berharap, berani pula dikecewakan. Kita teman-teman harus berani mengambil resiko dalam melakukan sesuatu. Contohnya saja, jika kita menyukai seseorang, kita harus juga siap untuk dikecewakan ataupun ditolak oleh orang tersebut. Karena tidak selamanya semua yang kita inginkan itu pasti kita dapatkan dan sesuai dengan rencana kita. Kutipan selanjutnya yaitu ada, saya beri judul tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kutipan itu berisi, kamu memang sukses menjadi pengusaha muda, nak. Saya akui itu. Tapi maaf, nak, kamu belum berhasil menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab untuk Haikal. Maksud dari kutipan ini itu, Tuhan itu adil. Dia itu memberikan manusia akal, nafsu. Tetapi manusia itu sebenarnya tidak sempurna. Kita jangan suka insecure dengan diri kita sendiri karena kekurangan yang kita miliki. Karena di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang kita miliki. Selanjutnya yaitu, lagian kalau misalnya ikut tawuran terus mati konyol diajar babak belur, emangnya kalian gak pikirin perasaan orang tua kalian? Jangan bodoh lah, kalau berpikir tuh jangan pendek, masih Haikal mengomeli dengan teman-temannya. Kutipannya ini saya beri judul pentingnya berpikir sebelum bertindak. Memang ini juga sebenarnya ada sedikit nyambung dengan kutipan yang sebelumnya yang berani berharap, berani pula dikecewakan. Walaupun kita harus siap mengambil resiko apapun dalam segala tindakan kita, kita juga harus tetap berpikir sebelum bertindak. Contohnya jika kita ingin membuka bisnis atau membuka usaha, kita harus berpikir dulu. Kita harus membuat rencana plan A, plan B, bahkan mungkin plan C untuk segala kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Berikutnya ada kutipan yang saya beri judul jangan berhenti berharap. Isi kutipannya itu,
Kal, kamu jangan berhenti berusaha ya. Bahkan ketika hati kamu patah, kamu harus tetap berusaha. Harapan itu ada, Kal. Percaya ya. Kita tidak boleh gampang pesimis sebagai manusia. Jika kita menyukai seseorang, kita harus mengejar orang tersebut. Jangan pernah berhenti berusaha dan berharap. Juga jangan lupa berdoa, karena doa tanpa usaha itu hanya angan semata. Selanjutnya yaitu sayangnya Hana manggilnya tak setuju. Haikal bisa cari teman yang lain di sekolah barunya nanti. Dia harus jauh-jauh dari sana dan gak bisa ditemuin sama Jovan. Kutipan ini saya beri judul Ketakutan Seorang Ibu. Seorang ibu pasti mempunyai ketakutan, apalagi jika itu menyangkut tentang anaknya. Makanya di sini saya mengajak teman-teman agar jangan terlalu sering membuat ibu kita khawatir dengan keadaan kita, karena seorang ibu itu mempunyai koneksi yang sangat kuat, koneksi batin yang sangat kuat dengan anaknya. Selanjutnya ada kutipan yang saya beri judul Selalu Ada Hal Baik Setelah Musibah. Isi kutipannya itu, gue ikut seneng, anjing, gue sampai terharu gini. J menepuk dengkul Jovan. Walau harusnya tidak berwujud air mata, hatinya yang berbicara banyak. Lo pantas dapetin ini semua, Jo. Udah cukup sakit-sakitnya dulu aja. Tuhan itu pasti tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Makanya kita harus percaya pasti ada hikmah di balik semua cobaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha, karena pasti Tuhan mendengarnya dan masalah itu pasti akan cepat selesai. Selanjutnya ada kutipannya saya beri judul Banyak Orang Yang Sayang Kepada Kita. Isi kutipannya yaitu, terima kasih ya Lea, makasih buat sudah menyadarkan saya kalau saya nggak sendiri di dunia, ucap Haikal. Sungguh-sungguh yang dibalas raut wajah berseri aja Lea. Pasti kita pernah di tahap kita merasa sendirian di dunia ini. Padahal sebenarnya banyak orang yang sayang dan bersyukur kita ada di dunia ini. Jadi pesan saya, jangan pernah berpikiran kalau tidak ada orang yang sama sekali menginginkan kehadiran kita. Ibu kita pasti sangat kecewa karena usahanya akan dianggap sia-sia jika kita berpikiran seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ada lari dari masalah bukanlah sebuah solusi. Isi kutipannya yaitu, semua masalah bisa diselesaikan baik-baik. Kamu udah besar, udah harus tahu gimana caranya menyelesaikan masalah. Dengan Maisan pergi dari rumah, apa masalahnya bisa terselesaikan? Enggak kan? Kita tidak boleh lari dari masalah, karena lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apapun. Justru hanya akan menambah masalah kita dan membuat kita stres dalam memikirkannya. Kita harus hadapi masalah tersebut, walaupun sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Kutipan berikutnya ada, ya Allah Jo, jadi Haikal anak-anak, cucu ibu masih ada. Ya Allah, saat itu juga Jovan langsung memeluk ibunya yang terus menangis dengan mengucap segala syukurnya kepada Sang Khalik, serta memohon ampun atas segala kekeliruan yang dirinya perbuat, disadari maupun tidak, hanya dia yang tahu. Kutipan ini saya beri judul Tuhan Selalu Mempunyai Rencana Baik untuk hambanya. Karena kita sebagai manusia itu tugasnya adalah untuk berdoa dan berikhtiar. Kita harus percaya Tuhan pasti memiliki rencana baik di balik musibah yang diberikan kepada kita. Kutipan selanjutnya ada, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Isi kutipannya yaitu, dalam posisi seperti ini, Jovan kembali merasa kalah dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Ia ingin sekali marah karena terus-terusan dihina oleh mereka yang bertahta. Namun ia sadar kemarahannya tak akan mengubah apa-apa. Kalangan atas akan tetap berkuasa. Pesan saya yaitu, jika kita sudah mempunyai kekuasaan dan berada di atas, janganlah jumawa dan sombong. Karena roda itu selalu berputar. Kita tidak tahu kapan kita akan di bawah dan kapan akan di atas. Maka dari itu, janganlah terlalu diikuti oleh hawa nafsu kita untuk berbuat semaunya, karena kita mempunyai kekuasaan dan harta yang melimpah. Kutipan selanjutnya saya beri judul Setiap Kebohongan Pasti Akan Terbongkar. Ketakutan yang selama ini Tama khawatirkan terjadi juga. Serapi-rapinya ia simpan rahasia besar di masa lalu, akhirnya terbongkar juga. Belasan tahun tidurnya tidak nyenyak karena rasa bersalah dan takut, yang sepertinya akan semakin parah karena Jovan sudah menyadari semuanya.
Ada peribahasa yang mengatakan sepandai-pandainya tupai pasti akan jatuh juga. Sama halnya jika kita berbohong, pasti lama-kelamaan akan terbongkar juga kebohongan tersebut. Kebohongan memang terkadang diperlukan, tetapi menurut saya lebih baik dijahati oleh kejujuran daripada kita bahagia oleh kebohongan. Kutipan selanjutnya ada yaitu, tapi kenapa bu? Kenapa mama perlakukan saya segitu dinginnya? Seakan-akan saya nggak pernah diharapkan lahir. Haikal belum puas dengan jawaban Sarah. Keadaan yang memaksa Haikal jawab Sarah cepat. Haikal menatap Sarah semakin lekat, meminta penjelasan lebih lanjut dari ucapannya. Kutipan ini saya beri judul terkadang keadaanlah yang merubah seseorang. Keadaan memang bisa merubah seseorang. Contohnya saja seperti Hana. Dia memperlakukan Haikal dengan dingin karena dia mempunyai trauma di masa lalunya. Dia pernah dikhianati oleh sang pacar yaitu Jovan. Karena itulah dia bersikap dingin kepada Haikal, karena setiap dia memberikan kasih sayang dan perhatian, dia malah melihat dirinya dengan sang Jovan di masa lalu. Jadi dia tidak bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang diinginkan oleh Haikal. Kutipan selanjutnya yaitu saya beri judul perjuangan seorang ibu. Isi kutipannya yaitu, tiap kali pulang dari check up, Hana datang ke rumah saya. Dia menangis kalau dia sering kali diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika mama kamu berjuang sendiri, masih aja ada orang yang memandangnya rendah, membuatnya malu di depan umum. Tapi dia nggak menyerah. Itu semua untuk kamu, Haikal. Seorang ibu pasti akan melakukan apapun untuk anaknya, termasuk memperjuangkan, termasuk jika mengorbankan nyawanya. Maka dari itu kita sebagai seorang anak haruslah berbakti kepada ibu kita dan jangan membantah apa yang diucapkannya, karena itu akan membuat hatinya sakit. Selanjutnya yaitu saya beri judul kutipannya tidak ada kata terlambat jika ingin berubah. Yang isi kutipannya yaitu, saat itu juga Hana semakin menyadari Haikal sudah tumbuh dewasa, bukan lagi Haikal kecil yang sering menangis karena tak ia pedulikan. Hana sadar sudah sangat terlambat untuk memperbaiki semua. Namun terlambat bukan berarti tidak dapat disembuhkan, bukan? Jika kita ingin berubah, lakukanlah sesegera mungkin, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kutipan selanjutnya yaitu, nggak perlu minta maaf. Hadirat kamu adalah anugerah yang Tuhan beri kepada saya, Kal. Saya sayang sekali sama kamu. Jangan pernah merasa bersalah ya. Kutipan ini saya beri judul seorang anak merupakan anugerah dari Tuhan. Seorang anak pasti adalah hadiah paling berharga bagi semua orang tua yang ada di dunia ini. Karena anak merupakan titipan dari Tuhan dan orang tua pasti sangat menginginkannya. Banyak suami istri yang belum diberikan anak dan melakukan segala cara, yaitu salah satunya dengan cara bayi tabung. Walaupun cara itu merupakan cara yang memiliki resiko tinggi, tetapi demi memiliki seorang anak pasti seorang suami istri akan melakukan apapun. Selanjutnya yaitu, saya benci kalian semua, ucap Haikal pelan tapi penuh penekanan sebelum meninggalkan Azalia seorang diri di koridor. Kutipan ini saya beri judul luka bisa diciptakan dari orang terdekat. Terkadang masalah yang ada dalam hidup kita itu terjadi akibat orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, karena mereka lah yang mengetahui kelemahan kita dan sering berkomunikasi dengan kita. Jadi tidak heran jika luka-luka itu atau masalah-masalah itu datang dari orang-orang terdekat kita, bukan dari orang-orang yang jarang berkomunikasi dengan kita. Kutipan yang berikutnya yaitu yang berisi, Haikal sangat marah atas semua yang terjadi pada hidupnya. Hana, Jovan, juga Tama. Ternyata semua berawal dari keangkuhan keluarga besarnya. Ternyata harta dan kasta berhasil membuat nenek dan kakeknya menjadi manusia yang tak kenal belas kasihan. Kutipan ini saya beri judul uang dapat merubah kepribadian seseorang. Sama seperti sebelumnya yang kekuasaan dapat merubah kepribadian seseorang, sekarang yaitu uang dapat merubah kepribadian seseorang. Di saat orang sudah berada di atas, dia akan merasa mempunyai segalanya dan bisa melakukan apapun, dan tidak peduli apa yang dilakukannya itu bisa menyakiti orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh jumawa dan mengikuti nafsu kita seperti yang saya bilang sebelumnya.
karena itu bisa merugikan orang lain dan bahkan bisa merugikan diri kita sendiri di masa depan. Lalu kutipan selanjutnya itu ada kesederhanaan dari Jovan berhasil membuat Hana kembali merasakan bahagia sesungguhnya yang selama belasan tahun ini sudah pudar dan samar ia rasakan. Kutipan ini saya beri judul Bahagia itu Sederhana. Kebahagiaan itu tidak perlu dilakukan dengan effort yang banyak. Kita senyum kepada orang lain pun itu bisa menjadi suatu kebahagiaan buat orang lain. Dan dengan cara-cara kecil yang diberikan oleh ataupun cara-cara kecil yang diberikan oleh orang yang kita sayangi pasti akan sangat istimewa jika dilakukan oleh orang yang kita sayang. Kutipan berikutnya yaitu sayangilah orang tua kita selagi ada. Isinya memang benar semua masalah yang ada di dunia ini akan terasa baik-baik saja pada akhirnya, tapi tidak apabila ditinggal mati oleh orang tua. Perasaan sakit dan kekosongan itu akan terus menggerogoti jiwa seorang anak hanya dengan membayangkan bagaimana hari esok tanpa kehadiran orang tua. Sekali lagi saya tekankan jika kita harus berbakti kepada orang tua kita selagi masih ada. Orang tualah yang pasti akan membantu kita di kemudian hari dan tidak ada gunanya kita menyesal jika orang tua kita sudah tidak ada. Maka dari itu kita harus menyayangi dan berbakti pada orang tua kita selagi masih ada. Kutipan yang selanjutnya yaitu setelah puas memandangi seisi kamar, tangannya terulur untuk mengusap pelan bantal yang sudah lama tak disentuh oleh pemiliknya. Semenjak hari meninggalnya Jovan, tak bisa lagi Haikal meneteskan air mata. Ia lebih memilih tambah dan menerima takdir yang sudah sang pencipta gariskan kepadanya. Kutipan ini saya beri judul Belajar Ikhlas. Kita sebagai manusia harus bisa ikhlas dalam menghadapi segala musibah yang ada. Karena ikhlas itu bisa membuat kita bahagia. Walaupun di awal pasti kita merasa sakit dan tidak bisa menerima keadaan yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu, kutipan yang terakhir yaitu ada penantian yang terbayarkan. Isinya yaitu rumah hangat yang selama ini kalian impikan sudah kembali hadir. Walaupun salah satunya sudah pergi terlebih dahulu, tidak masalah bagi Haikal, karena sosok itu akan abadi dalam jiwanya dan menanti kehadiran mereka untuk berkumpul bersama di kehidupan yang lain. Ini merupakan tahap akhir dari ikhlas. Setelah ikhlas kita pasti akan diberi sesuatu yang lebih oleh Tuhan atas apa yang sudah kita lalui selama ini. Setiap manusia pasti akan diberikan cobaan dan kita tidak bisa menghindari akan hal itu. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang lebih baik di kemudian hari untuk kita pastinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini tentang review dari novel Elegi Haikal karya di Anfara. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.